bawasin kan, kasih dekat sama sini. Di pas lubang saya tuh yang paling bawah, tidak di bagian atas. Kayaknya tidak hamil. Itu bisa. Salam peternakan, salam ujung kandang. Bertemu kembali dalam channel Pet Belagar SPD, channel yang membahas tentang dunia peternakan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas tentang cara mengatasi induk babi yang kanibal atau memangsa anaknya sendiri ketika melahirkan. Untuk kita ketahui bersama, ternak babi pada dasarnya memiliki sifat kanibal. Jadi kecenderungan untuk memangsa anaknya sendiri itu cukup tinggi ketika melahirkan. Jadi penanganan kelahiran yang baik sebelum beranak sampai sesudah beranak adalah kunci sehingga ternak babi atau induk babi tidak memangsa anaknya sendiri. Seperti pembahasan kita kali ini, cara mengatasi babi yang memangsa anaknya sendiri, terlihat pada video pembuka bahwa ketika anak babi didekatkan pada induknya sangat emosional, seolah-olah akan memangsa anaknya sendiri. Hal ini terjadi karena mulai dari proses kebuntingan sampai pada proses persalinan, babi mengalami stres, bahkan mengalami kesakitan yang luar biasa, sehingga menyebabkan terjadinya perubahan hormonal yang membuat babi merasa terganggu dengan anaknya sendiri. Nah, untuk cara mengatasi induk babi yang kanibal, tidak perlu kita khawatir. Ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan untuk mengatasi induk yang memangsa anaknya sendiri. Sebelumnya kita harus tahu bahwa masa kebuntingan seekor induk babi yaitu 3 bulan 3 minggu 3 hari, atau singkatnya 4 bulan dikurangi 7 hari. Untuk masa kebuntingan sendiri, dimana setelah umur 3 bulan sebaiknya memasuki 3 minggu sebelum waktu beranak, sebaiknya induk dipindahkan ke kandang yang lebih luas atau khususnya kandang beranak, dimana kandang ini bentuknya lebih luas sehingga babi lebih leluasa, dan juga istilahnya babi dapat melakukan exercising atau latihan olahraga, dimana suka berjalan mengelilingi kandang. Ini proses dapat membantu ketika beranak sehingga tulang pelvis maupun panggulnya akan terbuka lebar, sehingga ketika babi mulai bersalin beranak, anaknya walaupun kebesaran dapat terbantu karena tulang pelvis tempat keluarnya anak babi terbuka lebar. Itu yang pertama. Jadi soal kandang. Nah, yang kedua, proses pola makan juga. Dari tata cara pemberian pakan yang baik, yang benar, bernutrisi sangat membantu induk sehingga daya tahan tubuhnya tetap sehat, tinggi. Tahap yang berikut yaitu peternak turut serta dalam membantu proses kelahiran induk babi, sangat membantu agar tidak terjadinya kanibalisme atau induk memangsa anaknya sendiri. Hal ini bertujuan apabila terjadinya kesulitan beranak mengakibatkan induk mengalami faktor stres atau kesakitan yang luar biasa, membuat induk kadang sifat kanibal atau sifat liarnya mulai muncul kembali. Jadi ketika waktu babi mulai beranak, sebaiknya peternak ikut hadir untuk turut serta membantu menangani jika terjadi hal-hal yang membuat babi merasa tidak nyaman atau sampai stres, bahkan memangsa anaknya sendiri. Video-video penanganan babi beranak atau melahirkan itu bisa dilihat pada channel Pet Belagar SPD, atau video-video yang ada dalam channel Pet Belagar SPD, di mana proses penanganan mulai dari penyuntikan vitamin, penyuntikan oksitosin, sampai pada penyuntikan zat besi untuk anak babi sangat membantu
untuk anak babi maupun induknya sendiri. Jadi itu tadi beberapa cara menghindari, mencegah induk agar tidak memangsa anaknya sendiri, mencegah induk agar tidak kanibalisme. Namun jika sampai terjadi seperti itu, di mana induk babi memangsa anaknya sendiri, ada beberapa hal juga yang dapat kita lakukan sehingga anak babi yang baru dilahirkan tidak dimangsa oleh induknya. Yang pertama, hal ini terjadi karena lebih-lebih pada induk babi yang baru pertama kali beranak, karena kesakitan yang sangat luar biasa menyebabkan faktor stres yang tinggi. Sedangkan pada terjadi kasus untuk induk babi yang beranak lebih dari satu kali, biasanya hal-hal seperti ini atau kanibalisme jarang terjadi. Kalaupun sampai terjadi, pantau terus video ini sampai habis untuk cara mengatasi induk babi yang kanibal. Cara yang pertama ketika induk babi kanibal yaitu ketika anaknya dilahirkan, peternak sebaiknya langsung mengambil, membersihkan dari sisa lendir agar bau-bau amis yang menempel tidak mengganggu induk untuk kemudian memangsa anaknya. Setelah dibersihkan, dipisahkan, jangan digabungkan dalam kandang yang sama dengan induk. Jadi dipisahkan. Dan yang kedua, pengecekan dilakukan terhadap induk babi. Apa yang dicek? Ada yang pertama, coba cek ada tidaknya air susu pada induk. Kadang karena perubahan hormonal, gangguan faktor stres tadi menyebabkan air susu kurang, bahkan hampir tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Jadi itu salah satu faktor yang menyebabkan induk babi dapat memangsa anaknya sendiri, karena memang ketika air susu tidak ada, anak babi hendak menyusu pada induknya, menyebabkan tambah kesakitan pada induk. Apa nama Sitosin. YouTube? Jika setelah pengecekan ternyata induk babi tidak memiliki air susu, sebaiknya induk langsung diberikan penyuntikan atau injeksi obat berupa oksitosin. Tujuan oksitosin yaitu untuk salah satu memperlancar proses kelahiran dan juga untuk memperlancar air susu pada induk babi. Nah, yang berikut juga penyuntikan obat berupa antibiotik yang bertujuan untuk mempercepat proses penyembuhan luka pada induk. Dan yang paling penting adalah cara mengatasi stres pada induk babi, yaitu dengan pemberian Dexa, bertujuan untuk menenangkan induk yang mungkin sebelumnya sakit atau stres. Dengan pemberian Dexa bertujuan agar induk lebih tenang, tidak agresif seperti sebelumnya. Nah, pemberian Dexa sendiri dapat dilakukan setelah penyuntikan. Kita pantau terus selama beberapa hari. Jika induk didekatkan anaknya masih mengalami hal yang sama, penyuntikan dapat dilakukan kembali. Namun jika setelah penyuntikan pertama atau kedua induk babi sudah mengalami lebih tenang dan ketika didekatkan anaknya induk sudah bisa menerima kembali anaknya, sebaiknya dihentikan. Jadi setelah beberapa perlakuan yang tadi kita lakukan untuk induk dari anak babi itu tadi, sambil menunggu itu anak babi yang tadi dipisahkan karena tidak dapat mendapat susu langsung dari induknya, sebaiknya induk anak babi diberikan bantuan berupa makanan tambahan berupa susu. Jadi di sini untuk pemberian susu sendiri sebaiknya dilakukan setiap 2 jam sekali. Kenapa 2 jam sekali? Karena memang itu biasanya jadwal anak babi menyusu pada anaknya.
Sedangkan susu yang paling baik untuk diberikan dapat kita berikan susu skim. Namun jika di tempat kita tidak ada susu skim, sebaiknya diberikan susu atau susu formula yang ada kandungan kolostrum. Kenapa kolostrum? Nah, kolostrum sendiri sebenarnya hanya terdapat pada induk babi, dan itu biasanya hanya berlangsung selama 8 jam pada saat mulai melahirkan. Induk babi mulai melahirkan, susu bagian yang pertama itu, susu pertama selama 8 jam itu mengandung kolostrum. Namun setelah melewati 8 jam tidak terdapat kolostrum lagi. Jadi sebaiknya jika setelah induk babi beranak, jika tidak terdapat air susu, diberikan penyuntikan oksitosin, dan air susu mulai keluar. Sebaiknya peternak mendekati induknya untuk mengambil atau memeras air susu pada induk babi, karena dalam situ mengandung kolostrum. Kolostrum sangat baik untuk pertumbuhan perkembangan dari anak babi sendiri. Jadi itu tadi beberapa cara untuk mencegah agar induk babi tidak sampai menjadi kanibal, dan juga cara untuk mengatasi induk babi yang kanibal. Demikian video kali ini dari Pet Blogger SBD. Semoga ternak kita tetap sehat dan berguna bagi kelangsungan perekonomian, bahkan kelangsungan kehidupan kita. Salam ujung kandang, salam dari Pet Blogger SPD. Terima kasih banyak.